Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Kartika Dimastuti. Saya nutrisionis di RSUD IR Soekarno Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini kita bertemu untuk memperingati Hari Gizi Nasional ke-63, di mana di tahun 2023 kali ini kita mengkampanyekan, yaitu untuk mengkonsumsi protein hewani untuk mencegah stunting, ya. Dimana protein hewani kan biasanya diolah sebagai bagian dari isi piringku. Nah, kali ini mungkin kita akan sedikit berbeda, dimana mungkin ini juga bisa jadi tips untuk ibu-ibu yang anaknya mungkin asupan makannya sedikit kurang, nah atau mungkin porsinya lebih suka porsi kecil tapi sering. Nah, bisa juga kita olah protein hewani itu menjadi makanan selingan, gitu ya. Nah, untuk kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh teman saya. Silakan. Ada Mbak Mita. Ya, assalamualaikum. Ya. Saya Paramita. Nah, kali ini kita mau masak apa, Mbak Mita? Kali ini kita membuat sosis kukus. Oh ya, jadi sosis kukus gitu ya. Ya, jadi sosis kukus. Dimana di sini kan ada sumber protein hewaninya ada dua ya di sini ya. Kita pakai dari telur dan juga sama dari ayam ya. daging ayam. Ya. Nah, untuk resepnya seperti apa, Mbak Mita? Resepnya kita membutuhkan 10 butir telur ayam, 10 butir telur ayam ya. Kemudian ini daun loncang, ya, daun bawang, dan bawang. Kemudian ini daging ayam yang sudah direbus, kita cincang. Kemudian sedikit tepung nanti buat campuran telur, buat adonan kulit. Oh ya, untuk adonannya ya. Ya, minyak, garam, gula pasir, sama bumbu. Bumbunya bawang merah, bawang putih, sedikit merica. Nanti kita blender apa kita cincang gitu ya. Nanti untuk resep lengkapnya nanti bisa ditampilkan gitu ya. Untuk step pertama kita membuat adonan kulit. Bahannya kita pecahkan telur dulu ya, ini 10 butir. Kita campurkan tepung beserta airnya sekitar 200 gram. Dan kita saring, memasukkan di adonan telur. Sudah. Terakhir minyak goreng, sedikit minyak goreng, sekitar 1 sendok makan. Cukup, kita matikan ya. Untuk step kedua kita memulai pembuatan kulit. Kita panaskan dulu kompornya ya, jangan lupa pannya kita olesi dengan margarin atau minyak goreng ya. Ya, sekiranya sudah panas adonan, kita tuangkan 1 sendok sayur ya. Ya, apinya sedang ya. Untuk tahap berikutnya kita pembuatan isi ya. Nyalakan kompor dulu, masukkan sedikit minyak goreng, tunggu agak panas. Kita siapkan bumbu yang sudah di blender tadi, bawang merah, bawang putih sama merica. Kita tumis bumbunya sampai harum. Aromanya sudah tercium ya. Kemudian kita masukkan daging ayam. Kemudian selanjutnya daun bawang. Kita aduk lagi.
Kemudian masukkan garam dengan gula pasir. Aduk sampai rata, tunggu 5 menit, baru selesai matang. Untuk berikutnya kita pembuatan kulit. Ini sama isian. Sebelumnya kita memanaskan kukusan dulu ya. Iya. Kita mulai pembuatan sosisnya. Ambil 1 lembar. Kita masukkan isiannya sekitar 1 sendok makan. Proses penggulungan. Ya. Jadinya seperti ini. Setelah proses penggulungan selesai, kukusan ini kita masukkan sosis ke dalam kukusan ya. Setelah 15 menit kita mematikan kompornya. Iya. Kita ambil satu persatu. Oke, Mbak Tika, waktunya kita plating ya. Iya, oke. Oh, sudah jadi ya ini ya. Tadi jadinya tuh satu resep tadi jadi berapa porsi, Mbak? Sekitar 15 porsi. 15 porsi ya. Ini kita sampling 5 sama ini sampling satunya gitu ya. Oke, sobat gizi semuanya udah jadi ya Mbak ya. Iya. Jadi dari satu resep tadi tuh sekitar 15 ya Mbak ya. 15 porsi. 15 kita porsikan ini tuh yang penyajian sebesar seperti ini. Nah, untuk sobat gizi semua perlu Anda ketahui bahwa ini bisa menjadi salah satu alternatif ya Mbak ya. Dari lauk juga bisa, jadi makanan selingan pun bisa. Ya. Jadi semisal nanti mungkin ada anak-anak yang susah gitu ya Mbak ya, makan banyak gitu ya. Bisa juga jadi selingan, jadi makannya porsi kecil tapi sering. Nah, dari resep tadi bisa kita hitung ya nilai gizinya, di mana satu porsi ini mengandung energi sebesar 120 kalori, di mana protein yang terkandung itu sekitar 10 gram, di mana untuk anak usia 1 sampai 3 tahun ya Mbak ya, protein 10 gram itu sudah memenuhi hampir separuh dari kebutuhan. Nah, untuk mungkin usia 3 tahun ke atas itu sudah memenuhi sekitar sepertiga dari kebutuhan. Berarti ini sudah sangat sangat bagus untuk jadi contoh gitu ya. Jadi ini bisa ditiru nanti di rumah gitu ya. Ya bisa jadi lauk, bisa jadi juga makanan selingan, snack pendamping gitu ya, MPASI juga bisa. Oke. Nah, oke sudah lihat. Jadi tidak mulu-mulu kita hanya mengolah protein dengan mungkin lauk ya. Lauk utuh, ayam utuh, telur utuh ternyata juga bisa ya diolah menjadi makanan yang indah, cantik. Ini teksturnya juga bagus untuk anak-anak ya, lembut, lunak. Jadinya untuk anak-anak pun lebih gampang dicerna gitu ya. Jadi ini merupakan contoh yang alternatif yang baik gitu nggih. Oke, sedulur sehat, cukup sampai di sini ya Mbak ya. Nah, jangan lupa untuk konsumsi makanan yang aman, sehat, lezat dan bergizi.